Jadi betapa pentingnya rencana awal atau memutuskan untuk memilih segmen begitu ya. Jadi ada segmen di pembesaran, ada segmen pembibitan, juga ada segmen hobi. Nah, ini ada pengalaman menarik di Dava Farm ini karena sejak awal itu populasinya sudah banyak, sekitar 200 ekor anakan coba dibesarkan di sini, tapi di tengah jalan Mas Hasan merasa tidak tegel untuk menjual endok-endoknya, akhirnya memutuskan untuk ke breeding begitulah. Perubahan pemilihan segmen ini mengakibatkan untuk pemasarannya agak terganggu begitu ya Mas ya. Artinya yang awalnya mau dijual kelas indukan, tapi di tengah jalan kemudian kepingin menjual anakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sri, dan hari ini saya sudah ada di Dava Farm. Ini home base-nya Dava Farm di Meringgong ya, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan ini kita sudah bertemu sama Mas Wi. Jadi yang biasa mengurusi entok-entok yang ada di farm ini. Nah, ini saya pada pertemuan kali ini mau membahas tema pemilihan atau penentuan ini peternakan. Jadi betapa pentingnya rencana awal atau memutuskan untuk memilih segmen begitu ya. Jadi di peternakan entok khususnya itu ada segmen pembesaran, ada segmen pembibitan, juga ada segmen hobi. Nah, ini ada pengalaman menarik di Dava Farm ini karena sejak awal itu populasinya sudah banyak. Seingat saya ada berapa ratus ya awal pertama loading materi Mas? Sekitar 200-an. Sekitar 200 ekor anakan itu coba dibesarkan di sini. Dan awal Mas Hasan, ownernya Dava Farm itu memang berencana untuk menjual indukan, tapi di tengah jalan Mas Hasan merasa tidak tegel untuk menjual endok-endoknya, akhirnya memutuskan untuk ke breeding begitulah. Perubahan pemilihan segmen ini mengakibatkan untuk pemasarannya agak terganggu begitu ya Mas ya. Artinya yang awalnya mau dijual di kelas indukan, mau jual di kelas indukan, tapi di tengah jalan kemudian kepingin menjual anakan. Lah, standar harga sendiri di anakan entok itu sebetulnya belum ada ya, maksudnya untuk kelas hobi itu tidak ada patokan harga sebetulnya. Jadi terserah antara pemilik sama penjual. Deal-dealan, akadnya berapa, dan hobi itu tidak ada harga. Jadi tidak terbatas begitu, ketika yang beli seneng terus kemudian yang jual mau melepas itu dengan harga umpamanya satu anakan entok di harga 250 setelah menetas itu ada Mas. Bahkan ada yang lebih dari itu mungkin ya. Terus kemudian yang di bawah itu di bawah 100.000 juga ada, cuman itu mungkin di beberapa peternakan menyebut grade ya, ada grade A, B, C begitu. Yang C itu agak murah dan yang B itu ya lumayan, yang A itu yang buat biasanya untuk koleksi, untuk kontes dan lain-lainnya. Dan untuk ukuran jumbo sendiri setahu saya ya, itu sekarang kan patokannya adalah meteran panjang. Jadi kalau yang betina itu di atas 76, 77 sampai 80. Kalau yang jantan itu di kisaran 99 up sampai 1 meter lebih mungkin itu masuknya sudah grade A atau penghobi. Tapi kalau di bawah itu biasanya masuknya ke pedaging. Lah, bagaimana mengantisipasi itu supaya sudah capek-capek kita membesarkan ternyata size-nya nggak masuk begitu lah. Bahkan akhirnya harus masuk ke pedaging. Itu yang mungkin terjadi di farm ini ya? Mungkin bisa diceritakan Mas Wi, awalnya itu bagaimana itu kemudian perubahan segmen ini jadi dari pedaging ke breeding itu awalnya? Bisa dijelaskan mungkin? Nah, awalnya jadi dari 200 ya? 200 entok di umur berapa dulu masuknya? Ya sekitar 3 mingguan sampai 1 bulanan.
3 mingguan ya. 3 mingguan itu ya sudah masuk hampir 1 bulan, dan itu setahu saya langsung diturunkan ya. Iya. Langsung di bawah begitu, nggak di box dan lain-lainnya, mungkin karena sudah di atas 2 minggu atau kalau DOE kan biasanya 1 sampai 12 hari itu untuk ukuran penjualan, 1 sampai 2 minggu begitu untuk harga DOE lah. Ini sudah 3 minggu, perkiraannya sudah bisa dilepas 200 ekor, dan kemudian tertabrak hujan deras, kemudian ada cuaca yang cukup ekstrim, mati berapa? Sekitar sampai 60-an. 60-an. Jadi terus sisanya itu dibesarkan oleh Mas Hasan sama Mas Wi. Untuk manajemen pakan ini jujur-jujuran saja, setelah itu pemberian pakan karena populasi banyak nih, itu standar untuk apa namanya, pemberian pakannya bagaimana Mas? Biasa ya. Jadi makan pokoknya nasi aking, bekatul, terus konsentrat begitu ya. Nah itu hampir semua pabrikan ya. Dulu pernah bikin azola, tapi tentu saja tidak mencukupi karena populasinya banyak. Akhirnya kalau ngerompas tanaman apa sayur-sayuran begitu pakai juga kadang-kadang. Jadi hijauannya untuk proyeknya sebetulnya sama, karena di sini juga ada bawor 3 ekor dulu jantan setahu saya, tapi karena kemudian campur dengan yang populasi banyak itu kemudian menjadi kesulitan ketika bahasanya nun sewu, kayak Mas Hasan minta tolong saya untuk menjualkan gitu Mas. Sementara untuk populasi banyak begitu mungkin bayangannya bisa produksi banyak begitu, tapi ternyata untuk menjaga kemudian di ukuran itu pernah ukur belum panjangnya? Pernah. Yang betina sampai berapa panjangnya? 60. Terus jantannya 85, 90 nggak nyampe begitu ya. Jadi memang itu butuh treatment tersendiri sih untuk mendapatkan entok dengan panjang lebih dari 1 meter untuk pejantan begitu ya. Artinya begini, perawatan juga tentu saja sangat menentukan, karena dari indukan yang bagus pun jadi indukan ini jubuke wis jan gede-gede, tapi ketika treatment perawatannya terlalu mengambil margin keuntungan, kepingin gede, pakannya tidak sesuai dengan pakem kandang yang diambil, tentu saja nanti panjangnya nggak nyampe, masuknya ke pedaging. Nah, untuk menekan kerugian itu kemarin saya dengar jual di pedaging ya, sampai berapa harganya? Sekitar 200 sampai 250. 200 sampai 250. Tentu saja itu sama dengan superan dan lokal yang besarnya untuk basong di pasaran saat lebaran kemarin ya. Harganya memang standar segitu. Itu menjadi permasalahan ketika kita sudah memelihara jumbo, kemudian masuknya ke pedaging. Itu tentu saja kalau dari hitungan keuntungan atau kerugian kita belum menutup, pastinya rugi karena pakannya juga sudah habis banyak, karena dari kecil, dari usia 3 minggu begitu. Memang untuk segmen pedaging Mas Wi, setahu saya di pengalaman di peternakan yang menyasar segmen pedaging itu biasanya memeliharanya tidak dari DOE, dari usia 3 bulan ke atas lah, 4 bulan ke atas, hanya memelihara sekitar 2 bulan kemudian bisa dijual kalau jumbo. Lah sementara kalau di entok itu pos pakan yang paling banyak itu di usia 1 sampai 1 bulan biasanya, karena ada yang full pour, itu untuk menjaga supaya kualitas induk anak-anaknya nanti besarnya bisa seperti yang diharapkan, bisa lebih dari, kalau betina di atas 677 atau 75 ke atas, kalau jantan 1 meter. Ketika tidak masuk itu tentu saja masuknya ke pedaging. Nah ini yang menjadi kadang perlu dicermati ya untuk peternak, ketika kita sudah memutuskan mengambil segmen tertentu, mau breeding
pedaging atau hobi itu tentu saja sudah memiliki formula tersendiri, maksudnya manajemen pakannya sendiri, manajemen kandangnya juga sendiri, terus kemudian pangsa pasarnya tentu saja berbeda. Iya. Tidak hanya untuk pasokan lokal atau untuk disembelih begitu ya. Kita jangkauannya untuk akan lebih luas tentu saja dengan biasanya kalau menjual anakan itu Om, menjual anakan DOE-nya itu biasanya disertakan dengan indukannya. Indukannya itu ini induk panjang berapa begitu biasanya kalau di Facebook itu, setahu saya seperti itu. Jadi akan tahu begitu itu indukannya semono anaknya nanti. Nah, begitulah. Di breeding sendiri itu salah satu strateginya itu menjualnya secepat mungkin. Setelah menetas kita harus bisa menjualnya di bawah usia 12 hari. Artinya kita belum mengeluarkan kos pakan terlalu banyak. Iya. Nah, itu untuk breeding. Makanya kita berani memberikan pakan yang mahal, maksudnya untuk apa namanya pabrikan semua berani Mas, karena kita menyasar supaya perkembangannya bagus. Sementara yang belum dipahami di sini kadang di saat lebaran pun kemarin ada yang mulai tanya, dirica-rica itu disembelih. Itu kalau yang pedaging oke, tapi kalau yang sudah masuknya segmen penghobi atau apa namanya untuk dikonteskan untuk biji so untuk pedaging telu jadi harganya bisa sampai 3 kali lipat bisa 800 bahkan ada yang 1 juta lebih di peternakan-peternakan yang lain. Ada yang menjual di atas 1 juta lebih untuk 1 ekor. Nah itu tentu saja kalau dibelah kan kemudian ada pertanyaan, nah kan dagingnya podo rasanya, podo entok ya, tapi benar-benar ini segmen, jadi segmennya itu harus diperhatikan sekali. Jadi untuk sekarang berapa Mas populasinya yang masih ada? Sekitar 50-an. Sekitar 50-an ya. Dari awalnya yang sebelum dijual 150-an ya. 150-an. Mati 60 itu ya awalnya. Jadi 200 mati 60 ya 140-an ya Mas. Dan itu laku sekitar 50-an dan itu di sekitar sini aja ya. Iya. Ada yang mau pingin rica-rica dibeli di kisaran 250 sampai 300 begitu ya. Iya. Tentu saja ini menjadi pengalaman karena memang untuk ternak entok sendiri menurut saya ya, pengalaman saya Mas, tidak bisa langsung kalau belum menguasai pasar loh, tidak bisa langsung banyak. Di Tomsway sendiri hanya ada 3 indukan, yang Bawor, terus yang Sambo, yang Bawor ada 6. Itu pun saya memilih repeat order, maksudnya RAA repeat order untuk pemesan yang beli lagi, terus kemudian PO pre-order itu kita punya jaminan bahwa yang nanti menetas itu nanti sudah dibeli begitu. Cuman putarannya nggak lama Mas, kayak nggak bisa langsung banyak. Nah, itu kenapa kemudian di Tomsway saya memiliki 2 varian, yang satu adalah Rambon. Nah, Rambon ini yang putaran cepat Mas. Nah, harapannya kan mungkin seperti itu. Jadi ngedol larang ning cepet lah, itu yang agak RPM itu gas-gasannya atau kalau kita punya populasi banyak, pasar sudah jadi dan bisa menjamin kualitas entok itu nanti akan hasilnya bisa di atas rata-rata, maksudnya di panjang 1 meter up misalnya untuk jantannya itu oke saja, walaupun populasinya banyak, harganya mahal, tentu saja margin keuntungannya akan tinggi. Tapi sekali lagi ini semua karena belajar ya, kita sama-sama belajar. Ini tidak main-main. Mas Hasan ini sudah berpengalaman di beberapa peternakan ayam hias. Ada apa kejenenge? Pison. Nah, Pison kan hias, ada Brahman. Brahma. Nah, ayam Brahma, bahkan di ikan sudah cukup luas apa namanya pengalamannya. Nah, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap pengelolaannya sebetulnya. Jadi ini Mas Hasan datang. Oke, Mam. Ya. Tuh, Mas Hasan.
Mas Hasan Barang, ini yang ownernya. Oke, kita tanya-tanya nanti ya sama Mas Hasannya. Oke, kita mau lihat beberapa sampel entok jumbo yang ada di Dava Farm. Ini ada 2 ekor ya yang ditaruh sini. Ini walah Brahman gede tenan ki lanang ya Om. Nih banyak banget kan apa ayam Brahmannya. Masalah ini entoknya kita coba dekati yuk. Ini salah satu entoknya. Belum tahu diukur ya Mas Wi. Belum ya, nek bobotnya berapa Mas Wi? Kalau bobotnya sekitar 4 kilo. Cuma panjangnya belum sempat ukur. Ayam Brahman itu entoknya ada sepasang ya, satu di luar sana tuh betinanya. Kita mau coba lihat yang di belakang ya Mas Wi. Sokon coba ya apa-apa lah, nanti kita lihat yang ada di belakang. Kita mau lihat ya yang belakang seperti apa kondisinya sekarang. Wih, dia nentok di soal. Nah ini, masih banyak sekali Mas Wi. Tolong Mas Wi, kisah gini ya Mas. Ya, ini sisa-sisanya. Si ono sing ngendok kan? Ini. Jadi ini untuk koleksi entok-entoknya. Metu Mas. Mas jadi ngobrol Mas, jangan Mas. Nah, oke Mas Wi, ini kalau di sini ada berapa ekor Mas Wi? Nggak usah masuk Mas Wi, situ aja Mas Wi. 30. Sekitar 30 ya. Ini yang untuk rencana mau di breeding juga anakan. Ini bakal calonnya apa entok-entoknya. Jadi ini ya untuk koleksi. Dulu berapa di sini Mas Wi? 25. 25. Berarti mah nambah nih. Nambah di 30 ya. Jadi yang dijual yang situ sebelah. Oh, yang sebelah. Jadi kita nanti lihat coba yang sebelah. Di sini ada sekitar 30 indukan yang rencana mau di breeding. Nih. Ini. Oke, jadi ini entok-entoknya ada 30 ekor dan ini rencana nanti mau di breeding. Hanya saja ini usianya kita burung tua banget ya. Umur piro ki Mas? Sekitar 6 bulan. Terus masih sudah 6 bulan ya. Jadi ini yang dikembangkan untuk di breeding. Terus yang dijual kemarin bukan yang ini ya? Bukan. Ini memang disimpan untuk kemudian diperbanyak untuk anakan-anakannya. Kalau yang ini berarti 30 itu perbandingannya jantannya berapa Mas? Ada sekitar jantan, biji, ya oke ya? Sekitar 10-an. 10 ya? Berarti memang perbandingan 1:5 lah, begitu untuk populasinya. Oke Mas Wi, yang Mas Wi, yang kemarin dijual coba nih, kita mau lihat yang dijual. Nah, ini yang sebagian dijual memang sudah tersortir, berarti kemarin laku di kisaran 25 sampai 250 sampai 300 ya. Iya. Untuk jumbo yang kemudian harus terpaksa dimasukkan ke pedaging karena memang seperti tadi yang saya jelaskan di awal ya. Ini awalnya memang sebetulnya mau dijual di Lebaran, kalau nggak dulu malah tahun baru kalau saya nggak salah mengingat. Tuh, jadi besar-besar sih sebetulnya. Kalau untuk pedaging ya masuknya wis superan ya pantas di harga 250 sampai 300 standarnya segitu. Atau di lokal kan paling hanya 160, mentok 200 lah ya Mas. Iya. Nih lihat, cantik-cantik ya. Cuman ini yang ini mau dijual juga ini Om.
Jual. rencana mau dijual di yang besar. Nah, yang di breeding yang di kandang sebelah. Oke, ini berarti kalau total ya ada sekitar 50-an ya masih ya? Ada. Sini sama yang di luar sana ya? Nih. Jadi ya naik posturnya gede-gede banget, di bobotnya masih udah masuk. Cuman karena kendalanya tuh kalau dijemput di panjangnya. Panjangnya mungkin yang jadi aku wis lali kok ngene si Bauer si Indis, ngerti wis campur iki Pak apa yo? Kayak gitu iki. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita sudah tanya-tanya langsung dengan Mas Dwi, dan nanti coba kita tanya langsung sama ownernya Mas Hasan terkait perkembangan farm ini ya. Dan terus pantau channel ini, semoga terus bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Sulawesi, salim dari Tom's Way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.